Nah pas dia mau buka pintu, pintunya itu dikunci. Udah diketok-ketok tuh kan, tetep gak ada jawaban dan gak dibukain. Akhirnya si papa ngintip lah nih dari bolongan pintu, dan di situ dia ngeliat. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, lancarkan segala selalu diberikan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita balik lagi di Pepes Ketan. Dimana di segmen ini kita bakal menceritakan kisah-kisah yang bisa dibilang susah buat dipecahkan atau belum terpecahkan. Jadi ada rekomendasi nih dari teman-teman yang minta gue buat nyeritain suatu cerita di Twitter. Jadi di Twitter itu ada thread, judulnya adalah Abangku Pemuja Setan. Cerita ini rame banget di Twitter. Dibaca sampai 10 juta orang lebih. Dan di retweet sampai hampir 35.000 orang. Mungkin sekarang udah nambah lagi nih. Nah, jadi di bulan April kemarin, awalnya ya si sender ini yang nulis, namanya Nurin, nama samaran ya. Nah, dia kirim tulisan nih ke Confirm FS. Tulisan ini kita baca bareng-bareng. Aku mau cerita. Jadi belakangan ini abangku suka melihara ayam. Konteksnya dia dari dulu takut sama semua hewan dan tipe yang gak suka hewan. Nah, awalnya biasa aja, tapi akhirnya aku sedikit mulai curiga. Aku sering denger dia nyanyi lagu tapi gak tahu pakai bahasa apa. Bukan Indo ataupun Jawa. Makin takut lah. Nah, puncaknya itu aku ngadu ke ortu. Ngomong-ngomong BTW, aku ngadunya itu pas di mall. Gak ada abangnya. Nah awalnya si Nurin ini bilang, "Mah, pernah denger gak suara abang nyanyi-nyanyi malam-malam?" Mamanya ini respon, gak denger. Nah pas si mamanya ini jawab, tiba-tiba mata mama sama papanya si Nurin ini langsung tek. Langsung begitu. Habis itu balik normal lagi. Dan kayak gak kejadian apa-apa. Mereka lupa. Aku udah nyeritain tentang abangku, jadi seolah-olah mereka diapa-apain gitu sama makhluk halus. Dan pas pulang ke rumah, Nurin ini denger kabar kalau tetangganya itu meninggal. Bener-bener tetangga di samping rumah. Dan juga ayam yang dipelihara si abangnya ini hilang. Please, menurut kalian ini cuma kebetulan atau gimana? Aku takut. Bagi kalian yang penasaran sama Twitternya, nih gue kasih linknya di sini ya. Kalian cek aja sendiri. Oke, langsung aja deh, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Awal kejadian ini tuh di bulan Februari 2023. Masih kemarin, masih baru lah. Nah, Nurin ini punya abang. Yang bisa dibilang abangnya ini pendiam dari kecil. Tapi bukan itu masalahnya. Tepat tanggal 12 Februari kemarin, abangnya ini pulang-pulang bawa 2 ayam nih ke rumah. Dan itu gak pernah dia lakuin sebelumnya. FYI, for your information, rumahnya Nurin ini kecil. Gak ada halaman samping, cuma ada halaman depan. Dan itu pun gak besar. Nah, lu tahu ayamnya ditaruh di mana? Satu di kamarnya, satunya lagi di halaman depan yang gak terlalu gede itu. Orang-orang di rumah selain Nurin ngerasa kalau itu bukan hal yang janggal. Dan di situ cuma Nurin nih yang ngerasa aneh. Kenapa? Karena yang tadi kita baca sama-sama tuh. Abangnya Nurin ini takut sama hewan cuy. Dia nyentuh kucing aja gak berani. Lah ini kok tahu-tahu melihara ayam terus ditaruh di dalam kamar. Ya udah, abis itu keluarga Nurin ngelanjutin hidup tuh kayak biasa. Tapi tetap aja abangnya Nurin ini masih aneh. Bahkan makin aneh. Selama pertengahan Februari sampai Maret akhir, abangnya Nurin ini punya kebiasaan baru. Yaitu makannya banyak banget. Sekali makan itu 2 porsi. Sarapan 2 porsi. Makan siang 2 porsi. Makan malam 2 porsi. Dan dia ini selalu makan di kamar. Nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Padahal kehidupannya Nurin ini bisa dibilang ya biasa aja gitu loh. Kadang juga di akhir bulan itu suka kekurangan uang. Tapi abangnya ini anehnya tetap maksa buat tetap makan 2 porsi. Dan itu selama hampir sebulanan. Selama sebulan itu, Nurin gak pernah berani sama sekali ngeliat ke mata abangnya itu. Gak tahu ya, karena ya dia bilang sih takut. Posisi kamarnya Nurin sama kamar abangnya itu sebelahan. Dan hampir setiap tengah malam nih, nah kayak yang tadi kita baca tuh, Nurin ini selalu ngedenger abangnya nyanyi. Tapi bukan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau apalah. Bahasanya nih aneh. Kayak bukan dari bahasa manusia gitu loh. Pas abangnya lagi nyanyi gitu,
si Nurin ini sempet nginget dan nulis nih penggalan liriknya. Kurang lebih kayak gini. Jenala, daga, raimara. Pusingan lu. Lu cari bahasa itu, nggak bakal lu nemu. Habis itu, ya udah. Hari-hari berlalu kayak biasa. Nggak tahu, mungkin karena si Nurin ini udah mulai terbiasa kali. Tapi rasanya dia kepengen banget nih ngadu ke orang tuanya. Oh iya, si abangnya si Nurin ini nggak kerja. Dan rumah mereka itu kecil. Ya intinya Nurin nggak bisa tuh cerita di rumah. Soalnya nanti takut kedengeran sama abangnya. Dan juga yang bikin heran itu, kenapa kok orang tuanya Nurin ini nganggep biasa aja perilaku si abangnya ini? Masa iya rumah sekecil itu, ortunya Nurin masa nggak pernah tahu perilaku aneh si orang itu? Yang dia nyanyi-nyanyi lah, entahlah apalah, pelihara ayam. Puncaknya, akhirnya si Nurin ngeberanin diri nih buat ngomongin masalah ini ke orang tuanya. Waktu itu Nurin sama orang tuanya, mama papahnya, lagi pergi ke mall nih, lagi nyari baju lebaran ceritanya. Nanya lah nih si Nurin kan, sesuai sama yang kalian baca tuh di tulisan Confirm FS. Mah, pernah nggak denger suara abang lagi nyanyi-nyanyi tengah malam? Langsung dijawab enggak sama mamanya itu. Dan yang aneh itu, abis ngejawab enggak, mamanya Nurin ini matanya langsung dek, putih semua. Dan di sini Nurin mau ngelurusin sebuah kekeliruan yang ditulis di Confirm FS itu. Jadi berubahnya itu bukan selama beberapa menit, tapi beberapa detik. Habis itu giliran bapaknya yang matanya langsung putih semua. Dan tatapan mereka berdua itu kosong, kayak gini lah mungkin. Dan gak lama setelah itu, mata mereka normal lagi. Dan mereka berdua tiba-tiba kayak lupa gitu sama percakapan sebelumnya. Yang si Nurin nanya perihal kakaknya yang nyanyi-nyanyi sendiri di kamar itu. Di situ dia langsung keringet dingin lah, nggak berani dinanya lagi. Dan dia jadi takut nih buat pulang ke rumah. Cuma ya mau kemana lagi kalau nggak pulang kan? Dan selama perjalanan pulang, suasana mendadak jadi canggung. Nggak tahu kenapa orang tuanya Nurin ini jadi pendiam. Sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Orang tuanya Nurin ini bisa dibilang orang humoris gitu loh, suka bercanda. Singkat cerita, sampai rumah nih dan langsung dapat kabar tuh kalau tetangga samping rumahnya Nurin meninggal. Tetangga sebelah rumah persis nih, cewek masih SMA. Dan juga inget sama ayam abangnya Nurin yang disimpan di dalam kamar. Nah itu ayam udah nggak ada. Dan juga ada hal yang lebih menakutkan dari itu. Di situ juga Nurin akhirnya ngeberanin diri nih buat ngeliat muka abangnya yang selama ini dia selalu hindarin. Abangnya itu berdiri tepat di depan muka dia, ngelus-ngelus kepala Nurin gini kan. Tatapannya itu kosong, terus dia senyum gini. Kayak gitulah. Habis kejadian itu, semua keluarga Nurin jadi lebih pendiam. Nggak tahu kenapa. Nurin ada niatan nih buat minta bantuan ke saudara. Tapi dia masih takut buat nyeritain ini semua ke mereka. Dia takut kalau kejadian di mall yang waktu itu keulang lagi. Nah, ini tampak samping kamar abangnya. Nurin minta fotoin temennya tuh, yang masih tetangganya juga. Itu yang ada merah-merah. Nah, itu kamar abangnya. Dan gak tahu itu merah-merah apaan. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Nah, si Nurin ini gak tahu nih mau kayak gimana sekarang. Dia akhirnya cerita tuh ke tantenya. Dan lu mau tahu apa yang tantenya bilang? Semua itu yang ngelakuin bukan abangnya Nurin, tapi mamahnya. Gak tahu alasannya apa. Tantenya ini gak ngasih tahu. Dan sekarang si Nurin, abangnya sama papahnya disuruh buat pergi dulu dari rumah. Dan juga si Nurin ini nemu 2 batu di kolong kasurnya. Gak tahu itu kasur buat apaan, tapi yang jelas kata tantenya, Nur ini gak terpengaruh karena di kamar itu ada kaligrafi Allah. Nah ini dia nih batunya. Yang merah-merah itu darah ayam. Dan kelihatannya kayak masih basah, kayak habis dipoles. Nah jadi pertanyaan, hubungannya semua ini sama abangnya Nurin itu apa? Apakah mamahnya si Nurin yang nyuruh dia ikutan? Apa gimana? Yang pasti sekarang papahnya Nurin ini udah aman di rumah saudara. Sedangkan abang sama mamahnya Nurin masih ada di rumah itu. Gak mau diganggu. Bahkan nih udah dijemput sama saudara lain. Tapi abangnya Nurin ini malah teriak-teriak ngusir. Nah sekarang gue bakal ngelanjutin cerita ini dari sudut pandang tantenya Nurin. Berdasarkan cerita beliau ke Nurin. Jadi tantenya Nurin ini sebenarnya udah curiga. Dari akhir tahun 2022. Beliau ngelihat mamahnya Nurin ini udah jarang sholat. Ditambah pas bulan lalu, si tante ini ngelihat mamahnya Nurin sholat, tapi arah kiblatnya itu berlawanan. Dan makin mukena itu
Cuma atasannya doang, bawahnya pakai celana. Terus gerakan sholatnya itu aneh. Bukan sholat kayak pada umumnya. Setelah itu, si tante ini mergokin mamahnya Nurin ini nyimpen foto. Foto tetangga yang tadi udah meninggal. Yang si gadis SMA itu. Dan ternyata setelah didesak sama si tante, ceritalah mamahnya Nurin ini. Ternyata abangnya si Nurin inilah yang awalnya pengen ditumbalin. Mamahnya Nurin gak mau. Akhirnya dia negosiasi lah nih sama dukunnya buat ganti tumbal. Dukunnya itu setuju, tapi dengan syarat abangnya Nurin ini mesti jadi bawahannya dia, si dukun tadi. Jadi tugas abangnya Nurin ini adalah dia harus ngejaga ayam titipannya dan mesti nyari, maafin ya, satu mayat buat disetubuhi. Dan kalau bisa mayatnya itu yang masih baru. Nah, kalau itu udah dilakuin, baru abangnya Nurin ini bisa bebas dan bisa jadi manusia normal lagi. Gak jadi bawahannya si dukun lagi. Katanya sih begitu. Jadi selama ini, tantenya Nurin tahu cerita ini. Tapi gak tahu kenapa beliau ini kok gak bertindak apa-apa. Begitu juga sama papahnya Nurin. Beliau sebenarnya tahu dan dia kena dampak dari perbuatan istrinya itu. Papahnya Nurin ini jadi lupa. Atau lebih tepatnya dibikin lupa. Jadi dia seolah-olah nggak tahu tuh kalau selama ini istrinya udah bersekutu sama dukun. Kata si tante juga, Mama Nurin ini udah ngerasa bersalah. Nah, setelah dukunnya itu dapat tumbal, Mama Nurin ini dapat imbalan 30 juta dari si dukun itu. Awalnya Mama Nurin ini minta buat udahan, tapi nggak tahu kenapa dia malah bikin perjanjian baru. Nah, kali ini si tante nggak tahu tumbal berikutnya itu siapa. Di April tanggal 19 kemarin, si Nurin ngepost ini. Dari tadi aku dijagain mulu. Keinget ada batu di bawah kasurku, ditambah biasanya tumbal anak gadis perawan. Kemungkinan aku tumbalnya. Gak tahu lemes, aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang. Dan bener aja. Ternyata si Nurin ini emang tumbal yang selanjutnya. Mamahnya udah ngejelasin semua ke keluarga besar tentang apa yang udah dia lakuin. Dia mau batalin ini semua dan ada dua cara, kata si dukun itu. Yaitu balikin 30 jutanya dan hapus perjanjian itu. Atau enggak, Mama Nurin sendiri yang jadi tumbal. Sekarang kita bakal lanjutin cerita dari sudut pandang Papa Nurin. Berdasarkan sama apa yang udah dia ceritain nih. Jadi sebenarnya Papa Nurin ini udah nolak. Ketika istrinya itu minta izin buat ngelakuin hal kayak gini. Tapi Mama Nurin itu tetap nggak peduli. Bahkan suaminya sendiri itu diancam kalau misalkan cerita tentang itu ke anak-anak atau ikut campur dalam hal ini. Ngancem papanya Nurin ini bakal dijadiin bawahannya si dukun itu juga. Kayak abangnya Nurin. Papa Nurin juga jadi sering ngalamin hal-hal mistis tuh. Setelah Mama Nurin ngelakuin itu. Pernah suatu hari pas Papa Nurin ini mau istirahat. Dia masuklah tuh ke kamar ya kan. Nah pas dia mau buka pintu. Pintunya itu dikunci. Udah diketok-ketok tuh kan, tetep gak ada jawaban dan gak dibukain. Akhirnya si papa ngintip lah nih dari bolongan pintu dan di situ dia ngeliat sosok gede hitam berbulu. Mungkin orang-orang bilang itu genderuwo ya. Cuma anehnya ini genderuwo badannya kebalik. Kira-kira kayak gambar ini nih, cuma versi yang lebih gede. Jadi pas ngintip itu muka Mama Nurin ini nggak kelihatan. Karena posisinya bolongan itu ada di belakang kepalanya si Mama. Pas ngeliat itu di situ Papa Nurin kaget dan dia ngira kalau dia ini lagi halusinasi. Tapi besoknya bener dia sendiri nih yang ngalamin kejadian itu. Suatu malam Mama Nurin lagi pergi, nggak ada di rumah tuh. Istirahatlah si Papa ini di kamarnya. Nah pas lagi istirahat gitu, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, kenceng banget, bener aja. Pas si papa ini ngintip dari bolongan pintu, di situ dia ngeliat, ternyata yang di luar itu, adalah sosok genderuwo kaki kebalik tadi. Langsung aja tuh dia ngumpet di kolong kasur dan tiba-tiba, nggak tahu gimana caranya itu makhluk sekarang udah ada di dalam kamar. Dan katanya, kalau Papa Nurin sampai ngeliat mata itu makhluk, dia bakal jadi bawahannya. Tapi si papa ini ngumpet di kolong kasur dan si makhluk ini ngejilatin kakinya si papa itu. Cuma karena papahnya Nurin ini gak berani ngelihat mata itu makhluk, jadinya itu makhluk cuma ngejilatin gitu aja, habis itu pergi. Tanggal 20 April, Nurin ngepost di Twitter kayak gini. Banyak yang bingung perihal hadiah tumbal yang begitu kecil.
hanya 30 juta. Bagaimana tidak, mamaku emang mata duitan. Yang tiba-tiba dijanjiin oleh dukun mendapat imbalan sebesar 30 juta, dia nggak tahu kalau 30 juta itu sedikit dalam imbalan tumbal. Saya juga baru tahu bahwa duit 30 juta sangat sedikit untuk beberapa orang. Namun yang perlu diketahui, mamaku sudah beneran nyesal sampai sekarang dan mamaku sudah mencoba untuk membalikin uang 30 juta itu untuk membatalkan aku sebagai tumbal berikutnya. Tapi ditolak. Jadi, apakah saya beneran jadi tumbal berikutnya? Tidak. Mama saya menyerahkan dirinya untuk dijadikan tumbal. Semua upaya dilakukan, tapi emang ini jalan satu-satunya agar gadisnya terbebas dari tumbal. Yang gue jadi pertanyaan nih, si dukun itu kan bilang kalau mau batalin perjanjian itu, ya udah balikin 30 jutanya. Nah, ini kok udah dibalikin? Terus ditolak. Maksudnya apa nih dukun? Terus yang jadi pertanyaan lagi, kok bisa mamahnya Nurin ini jadi tumbal? Padahal dia kan nggak perawan. Gua nggak tahu, tapi yang pasti kata si dukun itu tumbalnya bisa diganti pakai gadis perawan atau si pelaku sendiri. Mungkin ya, mungkin setiap perjanjian dengan iblis apapun itu ya beda-beda gitu loh. Ada yang minta harus perawan, ada yang bisa minta perawan atau yang udah nggak perawan, entahlah. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, gimana sama abangnya si Nurin itu? Yang jadi bawahannya si dukun itu. Iya, abangnya itu sampai sekarang masih jadi bawahannya si dukun itu karena dia nggak mau yang namanya, maaf nih ya, nyetubuhin mayat. Dan sekarang dia dapat kerjaan nih. Dia akhirnya kerja, ditugasin buat kerja di salah satu rumah makan terkenal lah di daerah tempat Nur tinggal. Ditugasin kerja di situ dengan syarat abangnya Nurin ini mesti ngasih air liur. Jadi itu makanan mesti diludahin tuh sama dia. Itu di setiap makanan yang mau dihidangin. Dan ternyata emang tempat makan itu dipenuhin sama bawahan atau para pengikut jin. Dan setiap 3 bulan sekali pasti ada aja karyawan yang meninggal nggak jelas di rumah makan itu. Terus ada konsekuensi nih. Kalau abangnya si Nurin ini sampai nggak ngikutin arahannya dari dukun itu. Yaitu misalnya nih dia nggak mau ngeluarin air liur nih ke mangkok. Ya udah. Di situ badan abangnya langsung bercucuran keringet banyak banget. Padahal nggak gerah coy. Tapi nggak tahu kenapa badan itu ngeluarin keringet banyak. Sampai akhirnya pikirannya tuh kacau. Ya mau nggak mau abangnya Nurin ini buat sementara mesti ngikutin arahannya si dukun itu. Dan tweetnya si Nurin yang paling bikin gue serem adalah dia ngepost kayak gini cuy. Di tanggal 21 April 2023 dia ngepost. Ternyata tanteku bener, nggak bohong. Bilangnya sih nyesel, udah numbalin anaknya dan mau tobat. Tapi gerakan sholatnya masih gini. Ini videonya. Gue sampai sekarang paling gak bisa ya. Yang namanya ngelihat orang sholat tapi gerakannya aneh. Karena setahu gue sholat itu ya begini normalnya gitu loh. Diem. Gak gini-gini, gak gini-gini. Pokoknya kalau gue ngeliat sholat yang kayak gini. Itu Nah sekarang Nurin ini udah tinggal di rumah tantenya buat sementara waktu. Karena banyak nih dari netizen-netizen yang minta dia buat pergi dari rumah itu. Dan itulah yang dia lakuin. Dan inilah foto kamar abangnya Nurin. Pas terakhir Nurin tinggalin itu rumah. Dan sekarang abangnya Nurin ini dipindah ke kamar belakang. Kalau bisa dilihat, ini kamar. Kok ya serem banget gitu loh. Gak ada aura-aura seneng di kamar ini menurut gue ya. Dan di tanggal 7 Mei ini masih baru nih, masih kemarin banget nih. Sekarang tanggal 10, 98, masih 2 hari yang lalu. Si Nurin ngepost kayak gini di Twitter. Abangku pindah kamar ke belakang. Ini foto kamar abangku saat terakhir saya tinggalkan rumah. Setelah keadaan lebih baik, saya bakal cerita lebih lanjut. Berarti ini masih ada lanjutannya. Jadi ceritanya bakal masih berlanjut nih. Atau enggak? Tergantung. Apakah si Nurin ini selamat atau enggak? Pengalaman si Nurin ini menurut gue sangat-sangat menyeramkan. Terlepas dari pro kontra yang ada di kolom komentar, ada yang bilang cerita ini cuma karangan lah, ada yang bilang cerita ini
fakta dan segala macam gue nggak tahu. Yang gue tahu di zaman sekarang yang namanya main dukun atau muja-muja setan gitu ya masih ada gitu. Nggak peduli seberapa modern kita hidup, menurut gue dukun-dukun itu bakal ikutan jadi modern juga. Jadi bukan alasan tuh dunia udah modern masih aja percaya sama yang gituan. Menurut gue nggak kayak gitu. Karena sihir itu nyata bro. Sihir itu nyata. Dan juga yang tentang nyokapnya Nurin tuh yang sholat pakai gerakan-gerakan aneh. Jujur ya, mungkin kalau gue bisa lihat Kunti sama Pocong kayak gimana, gue lebih bisa nahan ngeliat mereka tuh daripada mesti ngeliat orang sholat tapi gerakannya aneh. Gak tahu kenapa itu tuh bikin merinding asli. Karena kan yang sholat kita tahu cuma gini doang kan biasa. Tapi kalau dia begini-begini, ada yang begini-begini, ampun dah, gue nggak tahu kenapa merinding coy. Dan buat Nurin, semoga lu lihat video ini. Gua turut prihatin gitu loh. Karena lu udah ada di posisi kayak gini. Terlepas dari anggapan netizen apa, tapi gue yakin di luaran sana banyak orang yang punya pengalaman kayak lu. Dan gue harap lu bisa ngelanjutin cerita ini. Karena gue pengen tahu lebih tentang gimana nasib lu selanjutnya. Ya mudah-mudahan lu selamat. Dan semua ini berakhir. Gue gak tahu ya, perjanjian macam apa yang udah dilakuin sama mamahnya Nurin ini. Dan yang bikin gue agak bingung adalah, yaitu kenapa kok imbalannya kecil banget buat nyawa orang yang udah ditumbalin. Maksud gue, ini manusia loh, bukan ayam atau kambing. Masa tumbal manusia imbalan 30 juta? Minimal 1M lah, 2M gitu. Kalau motivasi mamahnya Nurin adalah menjadi kaya lewat perjanjian sama dukun itu, ya menurut gue sangat-sangat gak sebanding sama nyawa yang udah dikorbanin. Karena setahu gue setelah numbalin nyawa itu, apa ya, si pelaku perjanjian ini tuh biasanya bakal dapet duit atau uang yang jumlahnya itu gak masuk akal. Ibaratnya tuh apa ya, kejatuhan durian runtuh gitu. Entah tahu-tahu usahanya jadi melesat, tahu-tahu dapet tawaran ini itulah, pokoknya gak masuk akal gitu loh. Dan yang lebih anehnya lagi, awalnya mamahnya Nurin ini bilang kalau dia mau udahan kan, mau udahan ngelakuin perjanjian itu. Tapi akhirnya dia malah bikin perjanjian baru lagi sama si dukun ini. Nah ini perlu dicari tahu lagi nih, perjanjian baru macam apa yang udah dilakuin mamahnya Nurin sama si dukun itu. Kok sampai bisa memperdaya beliau? Apakah duitnya lebih banyak? Apa gimana? Takutnya si dukun ini cuma mempermainkan mamahnya Nurin aja. Ngasih syarat-syarat yang gak masuk akal buat entahlah tujuannya apa kan. Kayak sholat tapi mesti gerakannya aneh-aneh. Atau malah yang sebenarnya iblis itu adalah dukun ini. Dan sosok genderuwo yang kakinya kebalik itu adalah kiriman si dukun ini buat neror keluarganya Nurin. Supaya mereka nurutin apa yang dukun ini mau. Kalau gitu, menurut gua, dukun ini yang harus jadi... Menurut gua, sekarang yang Nurin mesti lakuin adalah bener gitu. Dia mesti keluar dari rumah itu. Dan ngejauh dari abang sama mamahnya. Karena nanti kayak kasus waktu itu tuh, yang ditaruh batu di kolong kasur. Walaupun nggak tahu ya itu maksudnya apa, tapi gue yakin itu bukan buat hal yang positif. Dan terakhir dia mesti banyak-banyak ibadah sih, karena gue yakin banget nggak ada pelindung terbaik selain Allah, apalagi buat masalah-masalah kayak gini. Gue jujur sangat berharap supaya Nurin masih bisa update ya tentang kelanjutan ceritanya dia ini, tentang perkembangan situasi yang dia alamin. Kalau nanti udah ada update lagi dari Nurin, gue bakal up lagi videonya di sini. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sana ke channel ini supaya kalian ketinggalan updatean kalau ada dari kisah ini. Gue Jo. Sampai ketemu di selanjutnya.